warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak maupun Ibu. Yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi kali ini, saya atas nama Sofiana SHMH selaku mediator yang ditunjuk untuk menyelesaikan kasus ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juni 2008. Baik, saya selaku mediator akan memfasilitasi dalam proses mediasi ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib dalam mediasi bisa dicermati dengan baik. Baik, untuk yang pertama, para pihak harus saling menghormati apabila ada salah satu pihak yang memberikan keterangan dan tidak boleh memotong pembicaranya. Yang kedua, para pihak yang akan berbicara akan dipersilakan oleh mediator. Dan yang ketiga, dilarang menggunakan bahasa yang kotor, tidak sopan dalam proses mediasi berlangsung bagi para pihak. Dan yang keempat, dilarang merokok di dalam ruang persidangan. Untuk selanjutnya bisa memperkenalkan diri untuk yang sebelah sini, yaitu pihak penggugat. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Munematul Humaida sebagai karyawan Kupang Beach Hotel yang beralamat di Jalan Ikan Kombong, Kelurahan Namosai, Kota Kupang. Perkenalkan, nama saya Sofia Pavia. Saya sebagai pekerja 2 karyawan Kupang Beach Hotel bertempat tinggal di Kelurahan Wandela, Kota Kupang. Perkenalan selanjutnya silakan kepada pihak tergugat. Perkenalkan, nama saya Heril Anwar selaku pimpinan PT Kupang yang beralamat di Jalan Kupang, Jalan Pahlawan, Kota Kupang. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dari pekerja terlebih dahulu atau pihak penggugat. Mungkin bisa diceritakan apa yang ingin disampaikan dalam proses mediasi kali ini. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Saya bekerja pada PT Kupang sejak tanggal 8 Juni 2008 sebagai pekerja tetap berdasarkan perjanjian lisan. Sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jabatan sebagai cleaning service dengan gaji awal yaitu bulan Juli 2008 sampai dengan 2009 sebesar Rp650.000 per bulan. Selanjutnya saya dibayarkan sebesar Rp725.000 per bulan. Kemudian saya di PHK dengan alasan perusahaan PT Kupang mengalami kerugian selama bekerja pada PT Kupang. Saya tidak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan setiap tahunnya, serta membayar upah tidak sesuai UMP Nusa Tenggara Timur dan jam spek jaminan hari tua juga tidak dibayarkan. Maka dengan ini saya menuntut pembayaran tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang, maka saya meminta secepatnya untuk dibayarkan. Dikarenakan poin-poinnya sudah saya catat, baik, untuk selanjutnya mungkin Ibu Fia dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya mulai bekerja pada PT Kupang sejak tanggal 16 Desember 2006 dengan dibuatkan surat perjanjian kerja atau kontrak kerja untuk waktu tertentu. Selama 4 bulan terhitung mulai tanggal 2 Februari 2007 sampai dengan 2 Mei 2007. Dan setelah berakhirnya masa kontrak, PT Kupang tidak memperpanjang lagi kontrak kerja dimaksud, maka demi hukum status pekerja bukan lagi sebagai pekerja kontrak tetapi sudah dengan sendirinya berubah menjadi tetap. Ditempatkan sebagai pelayanan restoran dengan digaji sebesar Rp150.000 per bulan. Untuk bulan Januari dan Februari 2007 selanjutnya sekitaran Rp250.000 untuk bulan Maret dan April 2007 Rp500.000. Dan mungkin sudah dijelaskan alasan di PHK-nya kita oleh Bu Matul, Bu. Saya juga meminta untuk hak kita yang seharusnya kita dapatkan bukan malah mendapatkan pembayaran yang sudah jelas tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kita meminta hak itu, Bu, kepada pemimpinan. Baik, dikarenakan dari pihak pekerja sudah menjelaskan apa yang jadi keluarnya, untuk selanjutnya kepada Bapak Iwan selaku pimpinan dalam perusahaan Kupang bisa dijelaskan. Dipersilakan. Baik, terima kasih mediator. Saya selaku pimpinan PT Kupang memang benar saya telah melakukan PHK terhadap pekerja yang ada di perusahaan saya. Dikarenakan perusahaan saya pada saat itu mengalami kerugian dan ditambah dengan pandemi COVID-19, maka yang makin membuat perusahaan saya menurun dalam hal pemasukan. Jadi menurut saya wajar-wajar saja jika saya melakukan PHK tersebut. Mungkin saudari lupa bahwasanya perjanjian tersebut berubah kapan saja dengan melihat situasi dan kondisi. Wah, bagaimana bisa begitu, Pak? Saya bekerja di perusahaan Bapak tersebut, saya merasa dirugikan apa saja yang Bapak berikan kepada saya. Saya juga diperlakukan dengan hal yang sama, Bu, bahwa apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Jadi kita wajar-wajar saja kita meminta hak tersebut. Memang benar, Bu, apa yang dikatakan Bu Matul, bahwa selama kami bekerja di perusahaan Bapak Iwan tersebut, kami tidak mendapatkan hak yang seharusnya kita miliki sebagai pekerja, yang berupa uang tunjangan, Bu.
Baik, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak pekerja, untuk Bapak Iwan sendiri, bagaimana tanggapannya dari Ibu Matu dan Bu Lucia? Kan saya sudah katakan dari awal saya melakukan PHK tersebut wajar-wajar saja karena pada saat itu perusahaan Kupang mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu dijadikan permasalahan di sini karena dengan kondisi tersebut bukan hanya mereka yang dirugikan, tapi saya juga dirugikan. Jadi saya pikir mereka ini memang tidak bisa menerima akan hal tersebut dan tidak bisa berpikir secara jernih. Jangan sembarangan ya Pak kalau bicara. Bapak ini sebagai pemimpin, masa cara ngomongnya begitu tidak berpendidikan sama sekali. Gimana dong mediator? Mohon tenang untuk para pihak. Baik, dikarenakan para pihak di sini telah menyampaikan pendapat masing-masing, sebenarnya di sini saya sudah mendapatkan informasi akan permasalahan ini dan mungkin untuk pihak yang nantinya saya mintakan jawaban bisa dijawab dengan jujur. Baik, di sini saya telah mengetahui apa yang sebenarnya menjadi alasan Bapak selaku pimpinan di perusahaan Kupang bahwa alasan tersebut tidak murni karena pandemi, akan tetapi setelah dilaporkan ke Dinas Tenaga Trans Provinsi NTT barulah diketahui bahwa iuran jam sostek atau yang sekarang dikenal dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dipotong dari upah pekerja selama 19 bulan, namun yang disetorkan ke PT Jam Sostek hanya 6 bulan saja, sehingga terdapat kekurangan pembayaran iuran jam sostek selama 13 bulan. Program jam sostek yang diikutkan oleh perusahaan meliputi 3 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, di mana sesuai ketentuan yang berlaku, iuran kecelakaan kerja dan kematian sepenuhnya ditanggung bersama, yaitu 2% ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung oleh bapaknya sendiri. Namun kenyataannya semua iuran 3 program ini ditanggung penuh oleh para pekerja yang dipotong dari upah setiap bulannya. Apakah benar begitu, Pak? Saya harap Bapak mengakui akan hal tersebut karena sudah jelas di sini Bapak akan mendapatkan hukuman sebagaimana dalam pasal 185 ayat 1 klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, yang mana untuk pemidanannya berupa pidana penjara selama paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 400 juta. Saya harap Bapak bisa memahami akan hal tersebut. Bisa ditanggapi untuk Bapak Iwan? Baik, saya mengaku bersalah dalam hal ini. Jadi setelah saya memikirkan pertanggungjawaban pidananya juga, maka saya lebih baik akan memenuhi semua hak-hak pekerja berdasarkan ketentuannya. Kalau begitu kan enak Pak, tidak perlu waktu panjang untuk penyelesaiannya. Benar itu. Terima kasih Pak karena sudah mengakui kejahatannya. Baik, dikarenakan menurut kami persidangan mediasi ini sudah cukup dan sudah mendapatkan kesepakatan antar pihak, entah itu dari pihak tergugat maupun tergugat. Saya harap Bapak sebagai pimpinan dalam satu perusahaan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dengan mestinya, dan saya akan terus mengawasi kasus ini sampai hak-hak dari pekerja ini sudah Bapak kabulkan semua. Terima kasih untuk para pihak pada tahap mediasi ini. Semoga keputusan yang telah disepakati antar pengusaha maupun pekerja tidak terulang kembali dalam perusahaan Bapak. Dengan ini saya nyatakan proses mediasi selesai.